Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam Sabda Siap Saji, Sabtu 29 Januari 2022, hari biasa pekan ketiga, sekaligus peringatan Santo Yosef Franademetz SVD. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau telah mendamaikan kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Engkau juga telah memanggil Santo Yosef Franademetz menjadi misionaris ke Cina yang mewartakan kabar gembira sampai wafatnya. Sehingga apa yang dia tinggalkan yaitu cinta kasih yang Kau berikan kepadanya berbuah manis. Orang berkumpul dalam satu iman, harapan, dan kasih. Maka berilah kami roh kebijaksanaan agar dapat menyadari kerapuan kami dan tekun menjaga kesucian jiwa raga kami dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Pada suatu hari ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana, lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana ia telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebelah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang lain? Angin dan danau pun taat padanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, kalau kita mengendarai mobil di jalan tol yang jaraknya 5 sampai 10 atau bahkan 20 bahkan 30 kilometer, maka kita bisa mengantuk. Tetapi kalau kita jalan berbelok-belok, kita harus memainkan bagaimana gigi 1, 2, 3, atau 4. Sedemikian lincah sehingga dengan kelokan-kelokan itu kita tidak mengantuk ketika kita mengendarai kendaraan. Itulah kira-kira analogi kehidupan. Kalau hidupnya lurus saja, mungkin bosan dan mudah jatuh. Tetapi kalau berbelok-belok, maka kita siap siaga. Dalam Injil pada hari ini kita mendengar bagaimana para murid terkejut ketika mereka menyeberangi danau, ada angin badai mengamuk. Untung bukan puting beliung, hanya badai. Tapi membuat goncangan yang keras. Air laut bisa masuk. Dan jangan lupa, kalau sebuah kapal direndam air, dia akan pelan-pelan tenggelam. Berat jenis itu membuat turun. Karena itu, para nelayan dalam Injil pada hari ini terkejut dan takut. Bagaimana ini? Topan datang, air masuk ke perahu kita,
Dan kita harus segera membersihkannya. Sementara Yesus tidur saja lelap di sana. Maka dalam kebimbangan itu berteriaklah mereka dan membangunkan Yesus. Dan Yesus menegur ombak itu dan tenang. Nah, saudaraku terkasih, hidup kita tidak selalu lurus, tapi berbelok-belok, turun naik. Kadang-kadang ada kesulitan yang kita tidak bisa paham. Kita bertanya apakah karena dosa-dosa kita, tapi kita sudah banyak berbuat baik. Kok kesulitan itu datang bertubi-tubi, bahkan sampai makan pun tidak ada makanan. Padahalnya kita sudah berusaha juga membantu orang-orang lain. Nah, saudaraku terkasih, disinilah iman kita diuji. Apakah kita percaya kepada Sang Penyelenggara Ilahi? Harusnya kita percaya. Maka kalau kita percaya, masalah itu akan kita lewati dan ada pemecahan. Tuhan berikan kita solusi. Sebagaimana yang dialami oleh para murid di kapal atau di perahu tersebut. Hidup masih panjang, maka kita perlu meramu hidup kita dengan syukur. Walaupun kadang-kadang rasa syukur itu hilang, karena tekanannya bertubi-tubi, maka kegembiraan kita pun juga nyaris hilang. Ayo, mari kita senyum kembali. Percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan sinarnya dalam hidup kita. Sementara hari ini kita lapar, kita berusaha menahan diri. Yang penting kita sehat. Dan juga mohon kepada Tuhan dengan usaha kita bekerja dan berdoa, Tuhan senantiasa memberkati. Semoga pengalaman dari para murid bersama dengan Yesus yang menyeberang laut atau menyeberang danau, di mana topan datang, yang menggambarkan bagian dalam hidup kita, di mana ada saja masalah-masalah yang datang silih berganti, memberikan warna dalam kehidupan. Semakin besar masalahnya, semakin besar jalan keluarnya, semakin kita disebut dewasa di dalam iman, harapan, dan kasih. Dan kita nanti akan mengatakan, Tuhan, terima kasih. Besar bagaimanapun juga persoalan yang aku hadapi, Engkau ada di sana bersamaku, aku kuat, aku tabah, aku bisa. Seperti Caesar mengatakan, Veni, Vidi, Vici. Aku datang, aku lihat, aku menang. Tuhan memberkati.